Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Ibrahim. Di sini gue akan sedikit sharing tentang apa yang sudah tim gue kerjakan di pengembangan produk digital. Nah, di sini ada 4 topik yang akan gue bahas. Topik yang pertama itu adalah pentingnya produk validation dalam mengembangkan inovasi digital. Yang kedua ada cara menentukan value proposition dari customer profile. Yang ketiga ada cara mengembangkan prototype dengan metode design sprint. Dan yang keempat ada jelaskan hubungan prototype yang telah dibuat dengan value proposition. Nah, oke, langsung kita next. Topik yang pertama, mengapa product validation penting dilakukan dalam mengembangkan inovasi digital. Nah, product validation dinilai sangat penting dalam mengembangkan inovasi digital karena bertujuan memastikan bahwa ide atau konsep produk memiliki nilai yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui proses ini, pengembangan dapat mengidentifikasi potensi pasar, minimal, meni- meminimalkan risiko kegagalan produk, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Product validation juga membantu dalam memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa produk yang dikembangkan dapat memenuhi harapan mereka sehingga meningkatkan peluang kesuksesan dan adopsi produk di pasar yang kompetitif. Nah, maksudnya dari penjelasan ini yaitu yang maksudnya itu yaitu produk validation ini penting karena untuk memastikan bahwa produk kita itu sesuai dengan yang di pasar yang pelanggan inginkan. Oke, kita next. Nah, ini ada tahap-tahapan cara kita bikin produk validation. Nah, yang pertama itu ada desain dan yaitu perancangan arsitektur MVP dan VPC dan lean canvas. Dan di yang kedua itu ada prototyping. Nah, ini membuat prototyping atau mock-up dengan Figma, Marvel atau yang lainnya. Yang ketiga itu ada GUUB for validation. Nah, ini tuh validasi prototype ke customer segment yang dituju. Nah, yang keempat itu ada MVP development. Nah, itu membuat prototype melalui pengembangan MVP. Dan yang terakhir itu ada MVP fit as validation. Nah, ini memvalidasi MVP yang telah dibuat ke customer segment yang dituju. Oke, kita next. Nah, di sini tuh ada problem dan solusi. Nah, masalahnya itu tidak semua komunitas peduli sosial menggunakan catering dalam kegiatan mereka. Nah, berarti solusinya itu mengubah target customer yang ingin mengkonsumsi makanan sehat seperti komunitas fitness, workout, atau gym. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tuh ada market size dari tim kami yaitu eh, targetnya itu ada orang yang ingin hidup sehat. Nah, lokasinya itu di Jabodetabek. Nah, target marketnya ini generasi Z, pekerja Gen Z, pekerja kantoran dan orang yang ingin melakukan diet. Ya, itu adalah market size dari tim kami. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan value proposition dengan customer profile. Nah, pertama itu kita langkahnya dengan traction. Nah, langkah yang pertama ini memahami secara mendalam profil pelanggan seperti jobs, pains, and gains. Nah, langkah kedua ini yaitu melakukan analisis kompetitif untuk memahami bagaimana solusi yang ditawarkan oleh kami sebagai penghubung antara customer dan mitra catering. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu bentuk VPC atau Value Proposition Canvas dari tim kami. Contohnya itu ada VPC itu yang di kanan itu customer profile dan yang di kiri itu ada value proposition. Nah, jadi ini bentuknya itu page value. Nah, kalau page itu page reference itu apa dan gains creator itu apa dan customer itu produknya apa. Nah, itu jadi setiap value proposition dan customer profile itu ada korelasinya, ada penghubungnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada customer profile dari tim satu. Nah, di sini tuh ada job, gains, job, pain, dan ends.
dan Gens. Nah, di sini jobnya ini yang pertama ada ibu pekerja 30 sampai 45 tahun, sudah menikah, aktif kegiatan masyarakat daerah komplek rumahan. Nah, PEN ini terkadang hanya kelelahan dalam mengikuti kegiatan atau produktivitas tersebut, namun tetap ikhlas dalam menjalankannya. Nah, gennya ini saling mengerti dan menghargai pendapat satu sama lain dalam mempertimbangkan keputusan untuk memilih catering dan menu makanan. Nah, ini customer profile dari tim satu, dan ini ada produk dan service tim satu. Ini ada ini tuh kayak dari tim kami, students, tipenya dan deskripsinya. Nah, terus kita next. Nah, ini ada pen reliever dan gens creator tim satu. Nah, ini tim satu ini tim saya yang buat. Nah, pen reliever ini ada student, tipe dan deskripsi, dan gen creator ini ada student, tipe sama deskripsi, sama aja sih, cuman bedanya isinya aja. Nah, kita lanjut ke topik ketiga, yaitu bagaimana cara mengembangkan prototipe dengan metode design sprint. Nah, design sprint ini ada 5, yaitu ada map, sketch, DCD, prototype, dan test. Nah, prototype itu tahap 4. Prototype itu dilaksanakan ketika sudah tahu masalah customer itu apa. Yang kedua, kalau misalnya udah sketsa, solusi terbaik itu yang dikira-kira itu apa. Nah, itu tuh sketsanya bisa pakai kertas atau yang lainnya. Nah, di set ini ditentuin solusi apa sih yang terbaik untuk pelanggannya. Jadi kalau misalnya udah timnya udah dibuat, jadi kita bakal ngerumbukin solusinya yang terbaik oleh timnya sendiri. Nah, di tahap selanjutnya itu ada prototype. Nah, itu dibuat seperti apa? Kayak prototype gitu, kayak bahan apa namanya? Biar kita tahu oh kayak gini blok bentukannya. Itu disebut prototype. Itu kita bikin yang paling bagus tuh kayak apa, nanti itu juga sekaligus di testing ke pelanggan. Kalau emang sudah nggak ada, sudah kurang kekurangannya, itu bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu bisa disebut MVP. Nah, di sprint itu ada 5, yaitu map, sketch, DCD, prototype, dan test. Nah, yang hanya itu. Oke, kita next selanjutnya. Topik keempat atau topik terakhir, yaitu apa hubungannya antara prototype dengan value proposition. Oke, kita next. Nah, prototype dan value proposition memiliki hubungan erat karena prototype merupakan alat yang digunakan untuk menguji dan mengembangkan nilai yang dijanjikan oleh value proposition suatu produk atau layanan. Dengan membuat prototype, tim pengembang dapat menguji bagaimana nilai-nilai yang diusulkan dalam value proposition dapat diwujudkan dalam produk yang sebenarnya. Dengan demikian, prototype membantu dalam validasi dan pengembangan value proposition, memastikan bahwa produk akhir dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan efektif. Nah, intinya adalah karena prototipe itu adalah alat yang digunakan untuk menguji alat. Nah, oke, prototipe itu alat yang digunakan untuk menguji value proposition. Jadi value proposition itu diuji dengan prototipe. Nah, value proposition itu value proposition itu pertanyaan kita, dan dengan diujinya dengan cara prototype. Nah, gitu sih kurang lebihnya. Oke, kita next. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.